Dalam satu perkahwinan, sekiranya pihak suami mengajukan untuk bercerai atas alasan tiada hati atau mungkin ada pihak ketiga, pihak suami meminta si istri untuk setuju dengan perceraian tersebut sedangkan si istri tidak menginginkan perceraian. Apakah yang harus dilakukan oleh istri? Terus bersabar dan pertahankan rumah tangga atau ikut cadangan suami untuk bercerai? Oke. Di dalam perkahwinan ini ada akad saat menikah dan ada cerai sebagai mengakhiri pernikahan. Namun perlu diketahui terlebih dahulu sebelum mengambil langkah cerai dalam rumah tangga, hendaklah memahami terlebih dahulu kedudukan cerai atau talak itu di dalam memutuskan perkahwinan. yakni betul dalam syariat itu cerai disyariatkan, tetapi bukan dijadikan sebagai solusi pertama untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga, bukan cerai. Di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Kalau kamu yakin istri itu nusyuz pelanggaran syariat, perlu dipastikan pelanggaran syariat, yakni apa yang ditetapkan oleh syariat dilanggar, baik terhadap hak suaminya atau hak Allah Subhanahu wa taala, maka si suami dalam hal ini sikapnya fa'idhuhunna, nasihati dia, tegur. Aku dah tegur. Berapa kali tegur? Sekali. Fa'idhuhunna itu sampai kepada satu peringkat nasihat tak berbaloi. Dah sampai begitu, wahjuruhunna fil madaji', jauhkan diri kamu daripada dia di rumahnya, di tempat katil kamu. Wadribuhunna, ambil sikap lebih tegas. Adh-dharbu ini memukul, memiliki banyak makna. Pukul ini dalam bahasa Arab ini pukul, jangan ditafsirkan ikut kita punya cara ya. Pukul itu kalau apa namanya, ini pun tumbuk namanya pukul. Kalau dengan tampar muka ini pun namanya pukul. Bahagian kepala sini kalau di belakang leher pukul ini namanya pun pukul. Bukan macam tu. Nak pukul dalam Sunan Al-Imam Tirmidzi dikatakan kalau baginda Rasulullah tidak pernah pukul sesiapapun kecuali dalam jihad, tak pernah pukul pembantu, tak pernah pukul hamba sahaya, tak pernah pukul wanita, maknanya istrinya. Beliau bersabda, la tadribu ima Allah, jangan kamu pukul hamba-hamba Allah. Maksudnya ima Allah, hamba-hamba Allah, maksudnya orang-orang perempuan, jangan kamu pukul. Jadi dalam hal ini memukul ada berbagai makna, termasuk kalau Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan memukul dalam Al-Quran kepada istri itu adalah orang guna siwak macam ni pukul. Apa rasanya dipukul pakai siwak? Pukul ini maksudnya adalah message terakhir daripada suami terhadap istri. Nasihat sudah, yang kedua pun sudah, yang last sekali ini dah tak ada lain dah, last sekali. Jadi pukul tu bukan lepas geram nak tumbuk, nak sampaikan message.
istriku ini last. Kalau masih berlarutan pelanggaran, tak ada lagi jalan kecuali cerai. Jadi untuk sampai kepada peringkat terakhir tuh cerai, ada langkah-langkahnya, ya, itu supaya tidak mengambil mudah sikit-sikit nak cerai. Kawin baru berapa bulan dah nak cerai. Apa masalahnya? Nasi tak masak. Belajar di mana dia pasal ini saja langsung nak cerai? Fahim dong? Kebanyakan terbawa emosi dan falhasil. Naam. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'anul Karim dinyatakan demikian. Abghadul halal ila Allah at-talaq. Perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah cerai. Naam. Jadi cerai itu walaupun disyariatkan, namun ianya ada solusi yang terakhir, bukan solusi yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan perceraiannya, kalau dalam nikah itu yang melafazkan ijab itu wakil kepada perempuan, yang melafazkan qabul itu adalah istri, suami. Maka dalam hal ini suami ketika mengatakan qabiltu, saya terima nikahnya, khalas. Dalam hal ini sahlah pernikahan itu. Kalau kemudian perempuan mengatakan aku tak nak, kalau dah qabil tu tak boleh dah. Faham tom? Dalam perceraian pun juga, karena yang menerima pernikahan itu lelaki, yang berhak untuk melepaskannya pun juga lelaki. Dengan demikian perempuan tak boleh ceraikan lelaki. Aku ceraikan kamu, mana boleh? Yang terima bukan dia. Tapi kalau perempuan sekarang dah tak boleh dah, lelakinya tak betul ke, tak solat ke, tak bertanggung jawab, macam-macam benda dah tak boleh untuk diperbetulkan dan tak boleh teruskan. Macam mana? Perempuan boleh meminta cerai dengan cerai namanya cerai khulu'. Apa cerai khulu'? Perempuan itu pergi ke mahkamah, mengangkatkan masalahnya, nanti minta si suami tadi menceraikan istrinya dengan cerai khulu', istri bayar kepada suami. Seperti mana ketika akad suami bayar kepada istri. Itu namanya cerai khulu'. Istri minta kepada suami menceraikan dirinya dengan membayar. Itu kalau ada case yang dimana istri tidak lagi ingin bersama dengan suaminya. Tapi kalau suaminya akan ceraikan, dia tak ada persyaratan untuk meminta persetujuan daripada istrinya. Hak suami untuk menerima kabul pada pernikahan, hak suami juga untuk menceraikan. Jadi dalam hal ini kalau ditanya terlepas daripada sebabnya, kalau istri atau suami ingin menceraikan kepada istrinya, jatuhnya cerai itu tidak bergantung kepada persetujuan istri. Namun kalau istri diajak bermusyawarah untuk diceraikan oleh suaminya, bolehlah si istri tadi memberikan pandangan bahwasanya cerai ini adalah perkara halal yang dibenci oleh Allah. Alangkah baiknya kalau kita pertahankan, kita jaga, ini amanah daripada Allah dan seterusnya lah, untuk tidak tergelincir kepada perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perceraian. Faham tom?